Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gal Farabi dari kelas D3SI 460304 dengan NIM 67012230015. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asesmen 1 ilmu data lanjut. Pertama-tama kita load library-nya, selanjutnya connect ke Google Drive, kemudian masukin dataset, dan setelah masukin dataset kita tampilkan dataset yang telah dimasukkan ke dalam Google Drive menggunakan DF. Nah, di sini tuh ada kolom-kolom yang masih nol seperti kolom agen dan company. Selanjutnya ada kolom-kolom yang masih kategorikal. Selanjutnya kita menggunakan DF info untuk mengecek beberapa kolom yang tidak nol sama tipe datanya, dan mengecek kolom-kolom yang masih terdapat nol menggunakan DF is null. Selanjutnya setelah mengecek kolom-kolom yang masih nol, kita melakukan label encoding menggunakan label encoder dari beberapa kolom yang masih tipe datanya objek atau kategorikal menjadi float atau numerical. Di sini ada beberapa kolom yang di label encoding. Selanjutnya untuk kolom reservation status date itu diubah menjadi date time yang sebelumnya tipe datanya objek. Dan di sini kita juga mengecek beberapa baris yang duplikat, yaitu ada 31.994 baris yang masih duplikat. Lalu kita kembali ngecek apa saja yang masih nol kolomnya, yaitu ada children sama agen, company. Dan setelah mengecek kembali kolom-kolom yang nol, kita ngisi kolom-kolom yang nol tersebut. Itu ada kolom children, country, agen, sama company. Setelah diisi, kita kembali cek menggunakan DF ISNA mengetahui kolom-kolom yang sudah tidak nol. Nah, berikut ini tampilan dari kolom-kolom yang sudah tidak nol. Selanjutnya kita cek juga memastikan menggunakan DF kolom-kolom yang sudah dirubah. Nah, untuk kolom agen dan company ini udah tidak nol dan beberapa kolom yang kategorikal sudah menjadi numerical. Selanjutnya cek tipe data, memastikan sudah sesuai apa yang sudah diperintahkan. Untuk selanjutnya nomor 1, lakukan proses seleksi fitur menggunakan FSA. Metode yang digunakan bebas, namun Anda wajib menjelaskan alasan menggunakan metode tersebut. Nah, pertama-tama saya mengambil kolom is cancelled sebagai label discrete. Kemudian kolom deposit types sampai reservation status untuk kolom fiturnya. Selanjutnya saya menggunakan metode chi-square karena eh, strategi yang efisien untuk meningkatkan kualitas model klasifikasi dan memastikan bahwa hanya fitur yang paling relevan yang digunakan dalam proses fitur seleksi. Setelah proses seleksi selesai, eh, saya ngecek menggunakan naked index beberapa fitur yang sudah melakukan proses fitur seleksi. Selanjutnya untuk nomor 2, lakukan proses HPO dan temukan kombinasi jumlah fitur terbaik. Nah, di sini saya menggunakan KNN sebagai proses HPO-nya dan berapa jumlah fitur yang digunakan
Yang saya gunakan ada, bentar ya, saya cek dulu ya. Untuk jumlah fitur yang digunakan ada 9. 9 fitur yang digunakan. Apa saja nama fitur yang digunakan? Ada reservation status, deposit type, total of special request, required car parking space, days in waiting list, again, customer type, ADR sama company. Sebentar, saya copy karena saya lupa nulis. Nah, selanjutnya berapa akurasi, recall, dan precisionnya. Akurasinya itu 1.0, recallnya 1.00, precisionnya 1.00. Bentar, kita tulis dulu. Selanjutnya, untuk apakah semua kelas dapat diidentifikasi dengan baik? Menurut saya iya. Dan ini hasil dari proses seleksi. Dan ini untuk proses HPO-nya. Dan yang terakhir ada ini distribution of cans- cancellation. Jadi mengetahui jumlah beberapa persen dari orang-orang yang booking hotel dibatalkan atau tidak dibatalkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jawab dosa.